Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nengsi, Prodi Teknik Budidaya Perikanan NIT 19.3.0.3.055. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UAS Bioteknologi Budidaya Perikanan. Baik, yang pertama adalah dilakukan seleksi induk kandidat ikan nila hibrida. Jadi, untuk mendapatkan benih yang unggul, perbaikan kualitas genetik ikan dapat dilakukan melalui selective breeding yang merupakan salah satu program pemuliaan benih. Jadi, aktivitas yang sudah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendatangkan beberapa jenis varietas unggul hasil pemuliaan dari luar negeri. Selain itu, kegiatan pembibitan ikan nila di Indonesia juga memanfaatkan variasi yang ada dalam negeri dengan cara memperkenalkan beberapa varietas nila. Jadi yang kedua adalah selective breeding, upaya peningkatan kualitas induk nila yang akan diterapkan dalam kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan selective breeding, yaitu dengan menggunakan induk berkualitas tinggi. Benih terlebih dahulu akan disimpan sampai menjadi induk melalui seleksi genetik. Seleksi genetik adalah program pemuliaan yang bertujuan untuk meningkatkan suasana genetik ikan induk yang akan digunakan sehingga dapat menghasilkan benih yang ngundang produktif. Selective breeding hanya menggunakan persalingan ikan induk yang memiliki karakteristik terbaik dalam populasi, misalnya nila larasati yang telah diproduksi di PBIAT Janti dengan mengacu pada program pemuliaan antara induk betina dan jantan. Ini adalah calon induk yang telah dipilih berdasarkan seleksi alam sehingga mereka telah beradaptasi dengan lingkungan di PBIAT Janti dikawinkan secara alami untuk menghasilkan larva. Jumlah larva nila yang dihasilkan antara 400 sampai 1250 ikan dari sepasang induk. Larva yang dihasilkan kemudian dipelihara sampai mereka menjadi bibit dengan panjang 3-5 cm. Benih dari pemeliharaan dipanen dan kemudian dipilih menggunakan proses penilaian dengan bantuan alat yang disebut bak penilaian. Bibit yang tidak lulus penilaian memiliki pertumbuhan yang lambat, sehingga dipelihara lagi di kolam pembibitan 2 yang terdiri dari 125-500 ikan, sementara yang lainnya dipindahkan untuk dijual. Setelah pembibitan 2, benih dipanen untuk proses pemeringkatan lagi untuk mendapatkan 50% populasi terbaik berdasarkan pertumbuhan optimal dan seragam. Untuk bentuk tubuh yang baik dan warna cerah, calon induk yang diperoleh melalui pembesaran sampai hari ini diambil dari 10-30 ekor ikan jantan dan 20-40 ikan betina. Untuk kegiatan seleksi individu selanjutnya, setiap ikan dengan kriteria terbaik untuk ketahanan terhadap penyakit, warna paling cerah, tidak pucat, dan pertumbuhan optimal diambil 10-20 ikan jantan dan betina. Untuk penandaan kontrol diambil 100 ekor ikan jantan dan 200 ekor betina. 2 ikan betina yang terbaik dan kontrol dikawinkan secara masif setelah matang gonak. Pemilihan induk gonak dewasa dilakukan satu persatu dan mengamati keadaan lambung dan urogenital. Induk betina ditebar menjadi hapa pemijahan dan dibiarkan selama 5-7 hari sampai kondisinya stabil. Nah, keberhasilan pemuliaan selektif di PBIAT Janti
dipengaruhi oleh kualitas air yang baik. Pemantauan kualitas air memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan di samping faktor pakan. Selain kualitas air, pakan juga dibutuhkan untuk menghasilkan seleksi induk yang baik. Ada 2 jenis pakan di kolam pembibitan larva di lokap PBIAT Janti, yaitu pakan alami dan buatan. Rekayasa genetika untuk pemulihan induk udang Faname di dalam negeri sebenarnya dimulai oleh BBAP. Pemeliharaan induk udang dilakukan dengan metode perkawinan silang induk asal dan lokal yang bebas penyakit. Persalinan itu diikuti dengan metode seleksi individu untuk memperoleh induk unggulan. Nah, dengan adanya pusat perbanyakan pemulihan induk, produksi induk unggulan nasional diharapkan meningkatkan dan dipasarkan ke tempat-tempat pemilihan. Induk udang hasil pemulihan dijual 25.000 per ekor atau jauh lebih rendah ketimbang induk impor, yaitu 450.000 per ekor, sementara itu harga benarnya itu 17.000 sampai 20.000 per ekor atau separuh dari harga benur impor sebesar 35.000 per ekor. Budidaya udang di Indonesia pernah menoreh masa keemasan pada era 1980-an, ditandai dengan komoditas udang windu menjadi primadona ekspor yang menyambung 15% dari total ekspor non-migas pada tahun 1985 sampai 1988. Misalnya terjadi kenaikan ekspor udang dari 30.800 ton senilai 2.2,3 juta dolar menjadi 56.552 ton nilai 49.985 juta dolar.